Siapa yang selalu merhatiin pori-pori di wajah? Apakah kalian? Pori-pori kita itu bisa punya bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda, tergantung dia. Hai Wishtrenders, aku senang banget akhirnya ketemu lagi sama kalian di Wishtrend TV Indonesia. Good to see you guys. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pori-pori, termasuk informasi-informasi penting pastinya mengenai pori-pori, kayak apa aja perawatannya dan juga gimana cara merawatnya. Kita akan mulai dari yang basic juga, termasuk juga fakta-fakta apa aja yang harus diketahui, terus gimana kita bisa self-diagnose tentang pori-pori kita. So, kalian tonton sampai akhir, karena di akhir video juga akan dibahas gimana cara yang efektif untuk membersihkan pori-pori. Secara pribadi, aku tuh percaya banget kalau aspek paling penting dari perawatan pori-pori itu adalah membersihkan dengan cara yang tepat gitu. Karena hal ini tuh bisa secara signifikan mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan pori-pori. Tenang aja, kita akan berbagi banyak tips tentang hal ini. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Tanpa basa-basi lagi, let's just get started. Sekarang kita mau bahas dulu apa sih yang bisa membuat pori-pori kita itu bisa membesar. Kalian bayangin pori-pori itu sebagai lubang kecil tempat keluarnya rambut, dan pori-pori itu terhubung dengan kelenjar yang menghasilkan minyak atau sebum. Nah, ketika kulit kalian menghasilkan banyak minyak, pori-pori kalian tuh otomatis jadi lebih membesar untuk bisa mengeluarkannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi ada kotoran atau sel kulit mati yang nyangkut, nah itu yang juga bikin pori-pori tuh jadi lebih lebar. Kalian bisa lihat perbedaan yang jelas banget antara pori-pori yang emang bersih dan juga pori-pori yang tersumbat. Selain itu, kurangnya kolagen yang menjaga elastisitas kulit kita itu juga bisa menjadi salah satu penyebab pori-pori besar. Sayangnya, pori-pori kita tuh nggak punya otot yang bikin dia tuh jadi bisa mengecil gitu. Jadi yang terpenting itu adalah gimana bisa merawat atau menjaga supaya pori-pori kita nggak jadi semakin besar. Sekarang kita bahas gimana caranya mendiagnosis atau mengetahui pori-pori kita. Pori-pori kita itu bisa punya bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda, tergantung dia ada di mana letaknya di wajah kita. Pori-pori terbesar itu ada di daerah hidung sini, terus diikuti dengan di daerah tulang pipi sini, terus di bagian area atas garis tawa ke sisi mulut. Pori-pori itu bisa dibagi jadi 3 bentuk. Ada bentuk Y, bentuk O, dan juga bentuk U. Pori-pori bentuk O itu tuh lebih besar karena banyaknya minyak, bisa juga karena faktor hormonal. Pori-pori U itu terjadi ketika kulit kalian kehilangan elastisitas karena dehidrasi. Sedangkan pori-pori Y itu bisa terjadi ketika kulit kita tuh kehilangan kolagen dan juga elastin, yang makanya bisa bikin kulit kita tuh jadi lebih tipis dan juga jadi lebih rentan gitu. Nah, sekarang bagian menyenangkannya adalah mari kita lakukan yang tadi aku bilang, diagnosa pori-pori. Pertama, kalian bisa ambil cermin terus ikutin langkah-langkah ini. Pertama, kalian letakin jari-jari kalian di area tulang pipi dan angkat sedikit kayak gini. Terus kalian cek apakah ada perbedaan besar sebelum dan sesudahnya. Kalau kalian lihat perbedaan besar, artinya kalian punya banyak pori-pori vertikal di sekitar mata, tulang pipi, dan zona kupu-kupu sini. Selanjutnya kalian letakin jari-jari kalian di sudut bibir, terus angkat ke atas dan ke bawah. Kalau kalian lihat perbedaan yang besar, artinya kalian punya pori-pori vertikal di area tersebut, mulai dari garis tawa hingga ke sudut bibir. Kalau kalian nggak ngelakuin perawatan buat pori-pori kalian, pori-pori ini bisa jadi lebih dalam. Yang ketiga, kalian letakin jari-jari kalian di tempat rahang, terus angkat. Sama kayak sebelumnya, kalau ada perbedaan yang signifikan, berarti kalian punya banyak pori-pori vertikal di sekitar area mulut dan juga rahang. Hal ini bisa berdampak besar pada penampilan kulit kalian. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang ya, dalam hal merawat pori-pori, prioritasnya adalah membersihkannya. Jadi sekarang kita akan bahas pembersihan pori-pori yang akan menjadi fokus dalam video ini. Kita harus ngeluarin minyak yang ada di dalam pori-pori kita. Tapi penting juga supaya kita nggak ngelakuinnya dengan cara paksa, karena malah dapat mengiritasi kulit, terus malah jadi nyebabin produksi minyak lebih banyak lagi. Akibatnya pori-porinya malah jadi lebih besar. Sebagai gantinya, kita merekomendasi untuk kalian tuh mencairkan dulu si minyak tersebut, sehingga kalian nantinya bisa mendapatkan pembersihan yang lebih mendalam lagi dengan iritasi yang minimal gitu. Ingat, iritasi yang rendah itu adalah kunci. Sekarang kita akan kasih tips gimana cara terbaik untuk membersihkan pori-pori, termasuk menggunakan oil, masker pembersih, dan juga scrub. Jadi simak terus videonya. Ada beberapa orang bilang kalau cleansing oil tuh nggak cocok buat mereka, dan beberapa kasus mereka juga malah ngerasa kalau cleansing oil tuh malah bikin jadi kulit tuh lebih berminyak gitu. Tapi aku juga percaya kalau mungkin mereka itu belum menggunakan cleansing oil dengan benar.
Jadi sekarang aku mau jelasin gimana cara menggunakan cleansing oil dengan tepat, termasuk juga teknik dengan menggunakan jari-jari kalian. Termasuk juga durasi yang ideal, terus juga proses emulsifikasinya, bahkan sampai temperatur airnya. Nah, sebelumnya penting banget untuk memilih cleansing oil yang tepat buat kulit kalian. Aku menyarankan cleansing oil yang teksturnya tuh lebih pekat, karena viskositas yang tinggi itu bisa membantu menghilangkan sebum dengan lebih efektif. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka sama tipe oil yang heavy, yang lebih berat, tapi sukanya sama oil yang lebih ringan kayak aku, kalian bisa aja pakai oil yang lebih ringan. Dear Klairs Gentle Black Deep Cleansing Oil ini bisa jadi pilihan yang ideal buat kalian untuk memilih cleansing oil yang tepat dalam skincare rutin kalian. Ini adalah cleansing oil yang ringan, terdiri dari berbagai minyak nabati. Jadi efektif banget untuk perawatan kulit yang lembut. Kalau kalian lebih suka tekstur yang lebih ringan dan bukan penggemarnya oil yang berat, kalian pasti suka sama cleansing oil ini. Cleansing oil ini diformulasikan secara khusus dengan minyak alami yang diekstrak dari kacang hitam, termasuk black bean oil, black sesame oil, dan blackcurrant seed oil. Nah, bahan-bahan tersebut itu membantu untuk mengontrol produksi sebum dan juga menenangkan kulit sensitif. Jadi cocok buat mereka yang juga mau menyeimbangkan kulit, sekaligus tetap ngerasain ringan gitu selama proses membersihkan wajah. Sekarang saat mengaplikasikan cleansing oil, kalian pompa sebanyak 4 kali untuk memastikan jumlahnya cukup. Langkah ini tuh penting karena minyak yang tidak mencukupi dapat menyebabkan iritasi kulit akibat adanya gesekan. Terus kalian oleskan ke kulit yang kering, dimulai dari area yang lebih besar seperti dahi dan kemudian ke pipi. Untuk area hidung, kalian bisa lebih luangkan waktu untuk ke pori-pori yang cenderung lebih besar. Bayangin kayak kalian tuh lagi ngebersihin satu bagian dalam satu waktu. Terus kalian lakukan di seluruh wajah, termasuk di bagian samping, pangkal hidung, dan area dengan pori-pori vertikal kalau kalian punya. Abis itu kalian perlu untuk mengemulsikan si oil ini. Emulsifikasi terjadi ketika minyak campur dengan air. Jadi bikin lebih encer dan ngubahnya jadi kayak lebih warnanya tuh putih gitu. Emulsifikasi yang tepat penting banget karena bisa mencegah minyak tersangkut di pori-pori kalian, yang malahan jadi bisa menyebabkan masalah kulit kayak jerawat. Saran aku adalah kalian gak apa-apa banget untuk ngabisin lebih banyak waktu kalian untuk mengemulsikan minyak secara menyeluruh. Nah, terus setelah kalian bersihin wajah kalian pakai cleansing oil, kita saranin banget untuk setelah itunya kalian juga pakai foam cleanser. Tapi balik lagi ya, penting juga untuk memilih foam cleanser yang tepat. Sebaiknya saat kalian milih foam cleanser itu cari yang bisa mengontrol sebum dan secara efektif juga mengangkat sel kulit mati. Ingredients kayak charcoal, black sugar, volcanic ash, green tea itu bagus banget buat kesehatan pori-pori kalian. Green tea itu nggak cuma membantu untuk mengontrol sebum doang, tapi dia juga membantu untuk meningkatkan elastisitas kulit. Jenis foam cleansernya tuh sebenarnya nggak terlalu penting, apakah kayak misalnya bentuknya tuh bubuk atau sabun batangan atau foam cleanser yang lain yang biasa gitu ya. Nah, ini ada by Wishtrend Green Tea and Enzyme Powder Wash. Ini adalah produk pembersih wajah yang bahan dasarnya tuh green tea. Butiran green tea-nya tuh lembut banget dari produk ini, jadi ngasih eksfoliasi kulit yang lembut juga, dan nantinya bisa berubah jadi foam selama kalian lagi bersihin wajah. Foam cleanser ini juga menargetkan masalah kulit lain kayak berminyak, tekstur kulit yang gak merata, sel kulit mati, dan juga masalah pori-pori. Hal penting yang harus diingat ketika kalian menggunakan foam cleanser adalah kalian harus membuat busa dulu yang udah dipastikan banyak. Caranya adalah kalian bisa gosokin kedua tangan kalian atau bisa menggunakan alat pembersih. Langkah terakhir, pastiin kalian bilas wajah dengan air hangat. Hal ini untuk memastikan semuanya tuh terangkat secara menyeluruh, jadi wajah kalian lebih segar dan juga lebih bersih. Sekarang kita bahas wash off mask, yang dimana dia tuh lebih efektif untuk pembersihan pori-pori kalau dibandingkan dengan sheet mask. Kalian bisa nemuin clay mask kayak di minimarket atau di toko-toko gitu, atau kalian pakai yang kalian udah punya. Waktu kalian lagi nyari masker, penting juga untuk nyari ingredients-nya tuh yang ada green tea-nya atau volcanic ash. Karena ingredients ini bagus untuk mengontrol sebum. Tergantung juga sih sama kondisi kulit kalian. Kalau kalian mau bikin perawatan pori-pori secara DIY dengan bahan-bahan yang udah kalian punya, ini caranya. Kalian butuh putih telur, terus bubuk teh hijau, dan juga foam maker. Kalian bisa mulai dengan memasukkan putih telur ke dalam foam maker, terus mulai bikin busa, terus tambahin bubuk teh hijau. Nah, kalian bisa pakai campuran ini ke wajah kalian untuk perawatan pori-pori selama kurang lebih 10 menit.
Berikutnya adalah pakai scrub. Nah, buat milih scrub ini juga penting untuk mempertimbangkan ukuran partikel si scrub itu sesuai dengan jenis kulit kalian. Buat kalian yang kulitnya sensitif, scrubnya tuh harus ukuran partikelnya tuh lebih kecil. Di sisi lain, kalau kalian kulitnya tuh cenderungnya lebih berminyak, nah scrubnya tuh bisa partikel yang lebih besar gitu. Itu jadi lebih cocok. Banyak scrub yang punya bahan scrubbing agent sebagai bahan utamanya. Nah, kalian bisa pilih ukuran partikel yang sesuai dengan jenis dan juga kondisi kulit kalian. Nah, ini adalah Dear Klairs Gentle Black Sugar Facial Polish. Untuk kondisi kulit yang berminyak, ini tuh lebih direkomendasikan karena hasil akhirnya tuh lebih menyegarkan. Nah, buat kalian yang kulitnya berminyak, mungkin kalian suka sama produk ini. Black Sugar bekerja dengan melelehkan kotoran yang menyumbat pori-pori dan juga minyak berlebih sekaligus mengangkat sel kulit mati. Tindakan ganda kayak gini bisa bikin kulit kalian jadi kerasa lebih bersih dan juga lebih lembut, yang persis seperti yang kalian mau pastinya kalau kalian lagi ngerawat pori-pori. Dan juga ada I'm From Fix Scrub Mask. Sebaliknya, Fix Scrub itu punya ukuran partikel yang lebih kecil kalau dibandingin dengan Black Sugar Scrub. Makanya ini cocok buat kalian yang kulitnya sensitif. Penggunaan Fix Powder dalam scrub ini berfungsi untuk melarutkan sel kulit mati dengan lembut tanpa membuat iritasi pada kulit kalian. Ini buat memastikan supaya proses eksfoliasinya tuh ringan dan juga cocok buat kalian yang punya kulitnya tuh rentan terhadap kemerahan ketika kena bahan scrub yang lebih abrasif. Dalam menggunakan scrub ini ada dua metode yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah mengoleskan scrub pada wajah yang basah, terus dipijit lembut dan ditunggu selama 5-10 menit sebelum dibilas. Waktu dibilas, kalian perhatiin area yang kalian mau untuk dieksfoliasi. Atau metode lain yang cocok buat kalian yang punya kulit sensitif adalah dengan mencampurkan scrub dengan sedikit cleansing oil supaya bisa melelehkan partikel-partikelnya. Kemudian kalian olesin campuran ini ke wajah kalian, terus pijat lembut. Cara ini nggak cuma ngebantu buat ngapus makeup, tapi juga ngebantu menghilangkan sebum dan juga komedo dengan lembut buat kalian yang punya kulit sensitif. Oke guys, so thank you buat yang udah nonton video ini sampai habis. Kita hari ini udah bahas aspek-aspek penting dalam perawatan pori-pori. Dimulai dari basic informationnya, terus juga gimana kita bisa mengetahui bentuk pori-pori kita atau diagnosis pori-pori ya tadi, dan juga cara-cara efektif untuk membersihkan pori-pori. Aku harap kalian bisa coba tips-tips ini sendiri. Jangan lupa untuk terus ngikutin video-video kita. Kalian boleh komen di bawah, jangan lupa subscribe dan juga like. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!